selamat malam teman-teman semua, pemirsa-pemirsa semua. Selamat datang kembali di acara podcast Dokterpreneur 6.5 dalam acara Blok 6.5 FK Unsud Universitas Jenderal Sudirman. Oke, pada malam hari ini perkenalkan nama saya Irfan Hafid sebagai pemandu acara pada malam hari ini dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini jauh-jauh kalau nggak salah nih. Mungkin kita sambut dengan segera ada Dokter Novia Kartikasari, Magister Biomedis. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Waalaikumsalam, Irfan. Selamat malam. Selamat malam Bagaimana? semuanya. Selamat malam dokter. Bagaimana Gi dokter kabarnya dokter? Baik, ini masih mengurung diri karena tidak berani Masih. keluar-keluar. Waduh, kenapa dokter? Wow. Suasana Pati sangat mencekam dengan Waduh, angka suasana. positif rate-nya 50% lebih kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga dokter selalu dalam keadaan sehat gitu dokter ya. Dimanapun yang berada. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sebelumnya saya izin dokter untuk memperkenalkan. Jadi Dokter Novia Kartikasari M. Biomed ini adalah seorang dokter yang berkecimpung juga ya dokter ya di dunia bisnis ya. Betul ya? Iya, Betul. betul. Saya mungkin izin memaparkan nih usaha-usaha yang sudah dimiliki oleh dokter. Yang pertama, barangkali kalau salah mohon maaf nih dokter ya. Kalau salah ada dari Siap. usaha bidang kecantikan. Itu ada dari Iya, klinik Tamara Sehat yang pertama. Lalu yang iya, kedua itu dari bidang kuliner ya dokter ya. My Tamara iya. Food and Beverage. Wah, luar biasa sekali. Gimana dokter Apa, untuk usaha saya? Untuk usaha saya bagaimana dokter? gimana Irfan? Untuk usaha-usahanya aman dokter ya? Untuk sekarang? Saat ini masih dalam kondisi yang aman-aman saja. Hanya yang kafe itu kami hanya melayani take away aja. Oh, ini kafe dokter ya berarti bentuknya ya? Saya Iya, kira kafe makanan area online tadi. 55. Area 55. Wah, di mana itu dokter? Area 55? Tol berarti ya jangan-jangan. Itu di halaman Metamara Skincare. Ya Allah, luar biasa. Ada kafe, ada klinik kecantikan. Wah, ini agak berbeda bidang gitu ya dokter ya? Iya, dulu konsepnya gini Irfan, Gimana dok? yang ngantar, mungkin bapak-bapak atau pacarnya yang ngantar ceweknya facial atau apa itu dia bisa nunggu di kafe. Jadi saya siapkan di halaman depan yang cozy. Jadi mereka bisa meskipun berjam-jam nggak jenuh nunggunya. Tapi ternyata Luar. masyarakat umum responnya justru juga lebih bagus. Mereka juga banyak sekali yang datang ke kafe meskipun nggak perawatan di skincare. Berawal dari keluh kesah ya. Keluh kesah suami-suami yang menunggu istrinya Ya, untuk perawatan kecantikan dulu ya dokter ya? betul, betul sekali. Lucu juga ya latar belakangnya dalam membentuk dua usaha yang berbeda bidang ini ya. Oke, dokter, Dulu, saya penasaran dokter mm-mm, sebelumnya. Jadi dokter ini kan orang dokter ya, pasti menjadi seorang mahasiswa. Ini awal mulanya gini dokter, kok bisa sampai terjun ke dunia bisnis itu bagaimana sih dokter? nah itu awal mulanya panjang nih. Wah, dibatasi berapa menit ini? Wah, sebebas dokter mungkin. Wah, mau cerita mau gue silahkan dokter. Ini suatu berarti cerita yang menginspirasi sekali ini untuk penonton-penonton kita. jadi jadi hampir bersamaan mungkin antara skincare dengan BPJS. Jadi waktu itu hampir bersamaan perjuangan memanfaatkan peluang. Intinya di memanfaatkan peluang. Pada saat itu kan belum ada BPJS ya, masih Askes. Kemudian waktu itu saya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dipanggil sama HRD Garuda. Di Pati itu ada namanya pabrik kacang Garuda. Oh, Nah, baik. di situ Irfan, saya ditawarin untuk menjadi dokter perusahaan. Waktu itu nominalnya sangat kecil, 3.500 per pasien. Bayangkan coba. Tahun Tapi berapa itu dokter?
tahun 2008. Oh, Tapi entah jauh sekali kenapa sih. tanpa pikir panjang saya ambil. Dan nggak berselang lama juga muncul Askes. Askes juga waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, saya ditelepon tiba-tiba disuruh datang ke kantor Askes untuk menjadi dokter Askes waktu itu, belum BPJS. Nominalnya 5.500 per pasien. Itu sudah sama obat loh ya Irfan. Bayangkan coba. Tapi 2008. disitulah ini peluang yang tidak akan terulang. Langsung saya ambil, saya okein, dan pasien tumbuh sampai 10.000 lebih ya kapitasi saya. Nah, dari sini saya kemudian berpikir, coba kalau dulu nggak tak ambil ya, kalau saya mikir kok cuma 5.500, beli obat amoksisilin aja saat itu sudah satu strip sudah 5.500 juga ya kan. Tapi saya berpikir coba kalau dulu nggak saya ambil, sekarang BPJS sudah mulai menutup, sudah nggak mengizinkan dokter-dokter baru untuk bekerja sama dengan BPJS lagi. Jadi sudah kuotanya sudah penuh. Nah, di situ awalnya dari situ Irfan. Itu yang BPJS. Kalau yang skincare, saat itu tanpa sengaja saya ketemu dengan teman dokter. Masih masa berjuang ya. Saya waktu itu hamil besar, ya. Hamil besar, belum punya sepeda motor, belum punya mobil, apalagi ya. Saya numpang mobil teman. Nah, teman saya ini kebetulan dia memang di bidang skincare, cowok tapi. Cowok dan skincare, saya tanya-tanya, Bu, saya diajarin dong, Pak, cara ngeracik krim. Nah, dia itu tanpa eman-eman nanti saingan atau apa, semua disampaikan ke saya, resep-resep krim. Mau resep acne vulgaris, acne pustula, acne conglobata, maupun melasma, freckles, semua dikasih tahu ke saya. Ya itu satu berkah ya buat saya ya. Jadi dia nggak ada pelit-pelit ilmunya sama saya. Nah, di situ saya mulai ngeracik. Saya bikin di pot yang transparan kayak pot salep itu loh Irfan, tahu ya? Nah, Tahu saya dokter. jual di teman-teman puskesmas waktu itu. Ada yang beli, seneng banget kalau ada yang beli. Padahal baru 1-2 orang yang beli. Kemudian pasien-pasien juga dengan keluhan yang ada, saya kerjakan sendiri. Insisi pasien itu saya kerjakan sendiri. Wah, makan waktu lama sekali waktu itu. Satu pasien bisa 1/2 jam. Nah, bersamaan BPJS sudah mulai banyak pasien, terus pasien kosmetik, estetik ini juga mulai banyak kan. Padahal one bed, saya itu one bed, one room kan waktu itu. Karena masih dokter merintis ya. Akhirnya yang nunggu itu yang di luar yang banyak. Wah, ini saya harus mulai atur strategi. Kemudian saya pisah. Pasien skincare saya pisah dengan pasien yang sakit. Saya mulai cari beautician, mempekerjakan beautician. Nah, itu awal mulanya Irfan. Oke, kalau yang makanan gimana dokter? Kalau yang makanan tuh kan tadi ada yang bidang kecantikan, yang bidang satunya lagi gimana dokter? Makanan itu saya, ya itu tadi konsepnya waktu itu setiap bapak-bapak atau mas-mas yang nunggu pacarnya itu saya suruh beautician saya untuk bikinkan minum. Coba itu ditawarin minum biar dia nyaman. Tapi lama-lama, kenapa nggak bikin kafe ya? Halaman masih panjang banget, panjang gede. Iya, akhirnya saya bikin kafe itu, seperti yang tadi saya cerita. Itu. Oh, berawal dari keluh kesah ya dokter ya? Seperti itu, Iya, wah luar benar. biasa. Di mana ada kesempatan, yang paling penting jangan disia-siakan ya dokter ya? Jangan dihitung berapa besar uang yang masuk, tapi ambil dulu kesempatan itu. Masya Allah, langsung quotes pertama pada malam hari Quotes ini luar pertama. biasa sekali. Baru satu pertanyaan, satu quotes loh. Ntar bagaimana nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya pasti ada quotes-quotes yang luar biasa lagi nih. Oke, baik dokter, saya ingin bertanya lebih lanjut nih. Jadi kalau misalnya nih, seperti yang saya Iya, tadi Iwan. katakan, dokter ini pastinya kan pernah mengalami masa-masa mahasiswa ya.
mahasiswa, Hmm. semakin sibuk. Sekarang jadi dokter pasti jauh lebih sibuk lagi. Terus sekarang dalam karir dokter menekuni 2 bidang yang berbeda. Satu mungkin karir kedokteran, satu karir usaha, bidang Hmm. perekonomian gitu. Nah, itu dalam mendalami ilmunya tuh manajemennya gimana, dokter? Mungkin Nah, belajar sambil manajemen usahanya. Nah, itu gimana gitu, dokter? nah, pertanyaan yang bagus sekali, Ivan. Ya, saya itu orangnya senang dengerin Pak Tung Desem Waringin tuh loh, Ivan. Tahu ya? Apa itu, dokter? Apa tuh? Mister Tung Desem Waringin, motivator. Wah, entar harus saya cari, dokter. Wah, harus saya cari yang ini nih. Temennya James Gui, Mary Riana. Dulu Oh, waktu Mary Riana masih saya tahu, belum, Mary Riana saya tahu. nah ya, waktu masih belum pandemi, tiket berapapun itu saya beli demi untuk dengerin mereka. Jadi saya senang banget mendengar itu. Nah, bagaimana bisnis bisa berjalan tanpa kita harus istilahnya pasif income ya. Kalau dokter itu aktif income. Nah, begitu dulu BPJS sudah rame, saya per satu shift jaga itu bisa 120 pasien. Dalam hati saya, kalau tua, saya mana mungkin mampu. Jadi ini saya harus bikin sistem. Nah, begitu sistem dibangun, bisnis bisa jalan, saya bisa tetap jalan-jalan. Begitu, Irfan. Oke, Itu ilmunya baik. Pak Tung. Jadi ibaratnya yang istirahat yang kerja aja bisa menghasilkan keuntungan bagi kita, harusnya yang istirahat pun juga bisa ya? Bisa menghasilkan Betul, keuntungan bagi kita. Wah, luar biasa, betul. harus. Itu harus mulai tertanam dari sekarang. Kalian dokter-dokter muda, kita nggak mungkin loh umur saya sekarang 46 itu sudah mulai rasa pegel-pegel. Kita nggak mungkin sampai umur 60 praktek terus kan. Nah itu, kalian harus mulai dalam mindset kalian, suatu saat harus ada passive income. Mungkin kalian kan modalnya gede-gede ya, bikin rumah sakit atau apa, itu bisa pasti. Luar biasa, passive income yang tercatat dalam otak saya, passive income ya, dokter. Bagaimana? Bahkan passive income-nya harus dari muda ya, dokter ya? Harus dari muda Harus. bahkan ya, Bro. Saya ini memang agak terlambat, harus umur 30-35 kalian harus sudah punya, harus. Itu dia. Wah, kalau luar biasa. Baik, baik. Dokter, saya masih penasaran lagi. Jadi kalau misalnya dilihat nih kan keadaannya sudah agak mengkhawatirkan gitu, dokter ya. Apalagi keadaan pandemi, bahkan dari awal pasti sangat berdampak gitu di segala sektor ya. Nah, kalau dari usaha-usaha yang dokter lakukan, ada nggak dampak pandemi terhadap usahanya, dokter? Dan bagaimana sih Iya, cara dokter buat melewati itu gitu? Atau iya, melawan cobaan itu gitu? Gimana, iya. Dok? Itu Irfan itu ya jadinya sedikit curhat ini. Pertanyaan Irfan ini sangat menyentuh di hati. Mohon maaf, dokter, Jadi sebelumnya. yang masa terberat itu 2020 ya Irfan. Tidak ada Ya tidak Allah. ada negara manapun yang siap. Tidak ada satu orang pun yang siap dengan COVID-19 ini. Termasuk saya, seorang pengusaha yang mungkin masih dalam ukuran UMKM yang menengah ya. Nah, pada saat Maret masa puncak pandemi itu, kami dari Asosiasi Perdaweri sekarang, dulu Perdesi, Persatuan Dokter Estetika Indonesia, itu menganjurkan supaya kita nggak melayani treatment. Kita harus close, tutup semua. Yang boleh hanya penjualan krim secara online. Saat itu benar-benar 26 orang karyawan saya PHK. 26 orang saya PHK, saya sisakan 2. Saya sisakan 2 untuk melayani penjualan kosmetik by online. Karena nggak mungkin beautician itu diem saya kasih gaji. Beautician kan yang memfacial itu. Jadi akhirnya saya berhentikan. Dan saya kapok memberhentikan mereka. Ternyata mereka menangis darah semua. Tapi dua bulan kemudian setelah pandemi sudah mulai kita bersahabat dengan pandemi,
Mereka saya panggil kembali, semuanya saya panggil. Dan curhatan mereka benar-benar luar biasa. Dan itu melewatinya memang berat. Dan saat ini saya berkomitmen seberat apapun saya tidak akan PHK karyawan. Karena dari 26, saat ini ada 60 ya. Dari 60 karyawan, satu dari mereka ada 2 orang atau 3 orang yang tergantung pada mereka. Jadi bisa dikatakan 60 kali 4. Ada berapa? Ada 240 orang yang tergantung di pundak saya. Jadi seberat apapun saya harus tidak boleh menyerah. Itu. Jadi nyesel waktu itu. Ya beruntung krim kosmetik medis Tamara itu sudah apa? Sudah settle lah. Orang-orang sudah nggak akan berpaling ke lain hati. Mereka selalu beli. Sudah Jadi itu jadi yang pelanggan terlewati. tetap ya, pelanggan tetap. Ya, pelanggan tetap. Luar biasa, 60 kali 4. Bergantung pada pundak dokter. Luar biasa Ya, sekali, itu. Masya Allah. Itu. Itu Betul, itu nyesek kalau ingat berkahnya, waktu saya PHK. tapi memang berat ya. Memang pandemi ini Hmm. Oh, menyerang segala aspek berarti ya. Memang sudah sangat betul, berat. nggak ada yang siap. Segala aspek. Tapi 26 orang yang tadi akhirnya dipekerjakan kembali, Nah, dokter ambil lagi. saya pekerjakan Alhamdulillah. kembali. Mereka sudah ikut saya ada yang lebih 10 tahun. Waktu saya masih one bed, one room itu. Oh, ada yang 10. Luar biasa. Oh, berarti kalau misalnya yang kliniknya itu berdirinya berarti dari 2000 berapa dokter? 2008 tadi yang seperti dokter katakan? Yang klinik BPJS dari saya lulus, itu karena nggak apa, saya pernah ikut BPJS nggak lulus. Kemudian, oh udahlah jadi dokter umum. Kenapa sih harus ngoyo? Saya gitu waktu itu. Ya mau nggak mau, begitu lulus selang setahun saya buka praktek di 9 kilo dari rumah saya, dekat rumahnya Caca. Nah, itu Waduh, klinik BPJS. Kalau akhirnya ketemu klinik sama Caca. skincare-nya di kota. Oh, oke, baik, baik. Klinik skincare. Oh, untuk yang skincare udah berapa tahun dokter kalau boleh tahu berarti berdirinya? Skincare itu tidak sebegitu, kan dari one bed one room tadi toh Irfan, itu Ya. berkembang jadi 4 bed, berkembang lagi 6 bed di tempat yang sama di dekat rumahnya Caca. Oh, Kemudian saya memberanikan diri di kota, mengembangkan di kota di Pati, 9 kilo dari desa. Nah, tapi saya belum ada mental yang kuat waktu itu. Saya justru malah beli franchise dengan branded lain. Karena saya memang belum personal branding, belum. Jadi belum ada nama Tamara gitu, belum. Jadi saya beli Fizi Skincare waktu itu. Itu yang benar-benar menempa saya. Terus dalam hati saya gini, kenapa saya harus membesarkan brand orang lain ya? Nah, itu. harusnya brand sendiri dong. Nah, Nah, itu pintar dia. Irfan. Waktu itu Tapi belum luar berani. biasa. Oh, itu belum berani, tapi sekarang berarti pas pas bukanya benar-benar buka yang di kota itu kapan, Dok? Pas yang Oh, buka di kota. sekitar 8, 10 tahun. 8 tahun, 8 tahun. 8 tahun, 8 Irfan. tahun. Berarti 2012. 2012, ya. 2012. Aduh, Caca luar masih SD biasa. ya? Saya juga masih SD, Dokter. Oh, Ya, angkatan, Dokter. SD kelas 6 iya, berarti iya. kita. Cita-citanya masih jadi astronot, Dokter. Waktu itu. Iya, waktu itu masih SD kan cita-citanya beda. Wah, luar biasa Keren sekali. gitu ya, Dokter, astronot ya? saya saya pengen nanya lagi, Dokter nih. Kalau misalnya Iya. nih, tadi udah diceritakan nih, berbagai macam terkait, mungkin kayak jatuh bangunnya ya, Dokter, ya, selama jadi dokter, lalu sampai membangun usaha. Tantangan apa sih, Dokter, yang paling besar ketika menjadi seorang dokterpreneur? Tantangannya bagi waktu.
jelas. Oh iya, wah. Wah, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan nggak mungkin bagi waktunya kalau dari dokter buat mematahkan tantangan itu gimana gitu atau menyelesaikan tantangan itu? Saya single saya praktek sendiri semua. Jam 5:30 pagi saya sudah di klinik yang BPJS. Jam 7:30 saya harus apel pagi di puskesmas. Jam 2 siang pulang. Jam 5 sore saya sudah harus di klinik yang BPJS tadi, yang ada skincare-nya yang sudah 6 bed. Jam 10 malam baru pulang. Anak-anak kan terkorbankan akhirnya. Nah, itu saya harus mulai ini gimana Manajemen caranya? waktu. Nah, menebus waktu untuk anak-anak itu saat mereka daring ini. Jadi saya benar-benar full, semua sudah di-handle dokter-dokter muda seperti kalian, di skincare juga sudah, di BPJS juga sudah. Jadi saya cuman tindakan-tindakan besar, Ivan, seperti botox, filler, tanam benang, itu saya appointment baru datang. Jadi full saya di rumah. Definisi pasif income kembali ya dokter ya? Nah, betul. Pasif income kembali bermain, wah luar biasa. Ini harus siap-siap dicontoh ini. Oke, baik dokter. Mungkin ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir dokter. Jadi memang luar biasa tadi sempat dokter jelaskan dari mulai awal mulanya, tantangan-tantangan apa yang telah dokter rasakan. Mungkin sebelum ditutup nih dokter, ada tidak dokter pesan-pesan nih buat kami semua nih, tips atau mungkin buat teman-teman mahasiswa kedokteran yang pengen terjun gitu sebagai dokter trainer supaya lancar gitu ke depannya. Ada tidak dok? Ada dong. Kalian kalian sudah nggak pengen jadi astronot lagi kan? Tidak dokter, tidak. Jadi, dokter saya pengennya nikah dokter. Wah ini ada nggak yang dari 9 ini? Nah, jadi begitu kalian lulus, kalian mungkin sumpah kapan rencananya? Kalau kita berarti masih 2 tahun lagi dokter berarti, Mbak dokter. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi kalau untuk paling cepatnya dokter. Paling cepat ya. Begitu kalian lulus, nomor 1 memang harus ditekuni. Itu sudah pilihan kalian. Jadi dokter sudah pilihan kalian. Tekuni dan kalau ada peluang jangan hitung-hitung. Itu tadi. Ambil peluang itu. Jadi begitu ada peluang jangan dihitung. Dan tekuni. Kelemahan dokter sekarang itu ya Irfan ya. Itu suka nggak fokus. Ya masih lebih perjuangannya tuh nggak se-Diponegoro waktu zaman saya gitu loh. Perjuangan seperti Pangeran Diponegoro. Jadi dokter sekarang tuh lebih santuy sepertinya. Jadi effortnya kurang. Itu. Jadi begitu kalian sudah lulus, kalian harus ditekuni. Tidak semua loh ya. Yang 10 di sini enggak ya. 1 harus tekun. Ambil peluang, jangan hitung-hitung. Terus kalau kalian mau jadi orang hebat, bergaulah dengan orang-orang hebat. Itu ya. Rajin menyapa. Ada orang hebat, itu Pak Tung Desa Waringin deh. Selamat siang Pak. Tanyain aja kit-kitnya. Bapak bisa seperti ini, bagaimana ya kit-kitnya, kiat-kiatnya dulu. Tuh, kalau kamu pengen jadi orang hebat, kamu harus bergaul dengan orang hebat. Itu. Luar biasa untuk malam ini. Salut saya pada dokter, hormat terbesar saya. Jadi saya yang tadi ambil. Yang pertama harus ambil kesempatan ya selalu dokter ya. Ditekuni, ambil kesempatan yang ada, dan bergaul dengan orang-orang hebat. Mungkin satu lagi dokter. Jangan lupakan passive income dokter. Itu dia itu kayak dokter ya. Kalian jangan sampai jadi dokter praktek sampai umur 65 ya. Kalian 45 harus sudah punya passive income minimal. Waduh. Maksimal itu, minimal 35 udah punya.
Oke? Janji lo Oke, ya. siap. Nah, ntar kita ketemu sama dokter, kita punya passive income sendiri, dokter. Harus punya ya. Nah, iya. Kalau sudah ada pandemi nanti 9 orang ini saya undang ke Pati. Oke ya, Cak Wah, saya. luar biasa. Amin, amin. Semoga kita bisa bertemu di tempat yang jauh lebih baik lagi, dokter. Nah, Luar betul. biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk pada malam hari ini Sama-sama, atas Irfan. ilmu-ilmunya. Sekali lagi, Sama-sama. alhamdulillah, ini semoga ilmu yang telah dokter berikan nanti sampai YouTube-nya, dokter, ya, sampai podcast ini dirilis, bisa menjadi motivasi-motivasi bagi mahasiswa kedokteran yang lain pastinya ini. Oke, dokter. Amin. Semoga Sekali lagi ya. terima kasih banyak, dokter. Untuk kepada para pemirsa di Sama-sama. sini yang menonton podcast di sini, kalau misalnya mau mengenal lebih dalam dari Dokter Novia nih, atau ingin mengecek kembali atau melihat untuk kembali mengenali produk-produk dari dokter, bisa dicek di mana, dokter, nih Instagramnya barangkali? Maitamara_skincare. Maitamara_skincare. Kalau Kami Instagram nanti pribadi ada nggak? meluncurkan. Instagram pribadi ada nggak, dokter? Oh, ada. Nanti saya Jabri Caca ya. Oh, oke, siap, dokter. Luar biasa. Itu Irfan, kami nanti mau meluncurkan produk Maklon. Itu nanti Maitamara kosmetik medis siap terjun di Lazada, Shopee, Tokopedia, semuanya ada. Oke. Nah, ini berarti udah mulai keluar pasti udah pasti ya, dokter, ya. Makin jauh lagi berarti harus. ini. Wah, malu. Oke, luar biasa buat malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dokter, atas malam dan Sama-sama, perbincangannya. Irfan. Mungkin saya izin menutup dengan sebuah pantun. Melihat pohon rantingnya patah, mungkin cukup sekian untuk para penonton tercinta. Mungkin terima kasih banyak sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Dokterpreneur 6.5 2021 selanjutnya. Terima kasih.